Dengan berbagai temuan sementara yang dihimpun oleh polisi dari barang bukti dan keterangan saksi, seperti rusaknya CCTV rumah dan tidak ada barang yang hilang, apakah kasus pembunuhan sadis yang menimpa anak politisi PKS Cilegon melibatkan orang terdekat atau orang dalam keluarga? Untuk membahas lengkapnya kita bergabung bersama Guru Besar Kriminologi UI Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat sore. Selamat sore, Mas Indra. Baik. Kalau kita lihat informasi bahwa kamera CCTV sudah rusak bahkan disebutkan sejak 2 minggu lalu, apakah ini bisa dipastikan dari analisis Anda misalnya ini adalah melibatkan orang yang tinggal di dalam rumah tersebut? Ya, hampir bisa dipastikan demikian ya. Tadi ada gambar yang menunjukkan bahwa rumah tersebut itu rumah kekar ya. Dan untuk masuk ke rumah tersebut atau ke wilayah itu juga harus melalui pengamanan. Dengan kata lain, ketika dikatakan bahwa tidak ada orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, tidak ada orang yang memaksa masuk dan juga memaksa keluar, maka pasti dipastikan bahwa pasti pelakunya adalah orang di dalam, orang yang menjadi anggota keluarga atau yang berada di rumah itu. Nah, itu saja sudah amat mengurangi skop penyelidikan kepolisian. Tinggal fokus kepada 8 orang tersebut dan kemudian lalu dalam rangka mencari tahu tentang alibi masing-masing, tinggal kemudian saling mencocokkan ya, dan kemudian bisa disimpulkan siapa pelakunya. Mungkin begitu. Ya, Prof. Adrianus, kalau kita lihat memang miris ya, mohon maaf saya menyampaikan ini, dengan luka yang begitu banyaknya dari senjata tajam terhadap anak yang berusia disebutkan 8 tahun, 9 tahun, kelas 4 SD informasinya seperti itu. Ini apakah mungkin bahwa anak ini adalah target utama atau target pelampiasan? Jadi kita mesti pastikan dulu tentang banyaknya luka-luka tusuk tersebut itu. Apakah luka tusuk itu merupakan luka yang bersifat acak ya, acak random dan tidak beraturan dari segi perkenaannya. Demikian juga tidak beraturan dari segi kedalamannya, gitu ya. Hal mana mencerminkan pelakunya sedang dalam situasi panik, situasi cemas, yang lalu menjadikan pembunuhannya disebut sebagai disorganized murder. Atau yang kedua adalah bahwa banyaknya luka-luka tusuk itu mencerminkan kemarahan yang luar biasa pada diri pelaku, mencerminkan luapan emosi yang lalu disalurkan dalam bentuk tusukan yang bertubi-tubi ya, kepada pelaku, kepada korban. Nah, pada yang kedua ini umumnya tidak acak ya dari sisi lukanya, cenderung untuk kemudian ditargetkan pada tempat-tempat tertentu yang fatal bagi korban, misalnya jantung atau perut misalnya begitu, sehingga itulah yang bagian yang nampaknya akan banyak disasar kalau memang pelakunya memiliki motif emosional. Nah, maka tentu kita perlu tahu dari kepolisian tuh mana yang benar, apakah luka perlukaannya itu acak ya, dan kemudian juga dari segi kedalamannya juga bermacam-macam, atau sebetulnya terarah pada 1-2 tempat saja dan memang mencerminkan satu tindakan yang intensional dari pelakunya. Demikian. Kalau dilihat dari usia korban bagaimana kira-kira? Ini juga menarik kalau misalnya pada yang pertama kita bicara mengenai disorganized murder, di mana pelakunya panik, pelakunya seperti nggak tahu harus berbuat apa. Kelihatannya karena si pelaku, ini kalau saya bayangkan, tengah berbuat sesuatu pada misalnya dalam rangka hendak mencuri perhiasan, hendak mencuri surat-surat milik orang tuanya, dan kemudian ketahuan, atau dalam bahasa Betawinya itu, atau bahasa sehari-harinya ke-gap gitu ya. Sehingga kemudian lalu agar kemudian dia tidak ketahuan, tidak diberitahu kepada orang rumah, maka kemudian anak itu dibungkam. Nah, karena anak nggak bisa dibungkam, lalu kemudian ditusuk berkali-kali. Alhasil kemudian salah satu dari antara tusukan itu kemudian tusukan yang fatal, dan itulah yang kemudian menyebabkan anak itu meninggal. Nah, atau yang kedua, bahwa kalau memang pembunuhannya lebih bersifat fokus ya, dengan kata lain tidak merupakan satu perlukaan yang random, maka kemungkinan memang dalam hal ini si pelaku memiliki semacam dendam, marah luar biasa kepada anak ya, atau bisa juga mungkin kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya, dan kemudian kepada anak jadikan pelampiasannya. Nah, sekali lagi kita perlu tahu tuh pertama-tama dari segi perlukaannya untuk kemudian kita ketahui suasana kebatinan dari sang pelaku terhadap korban. Demikian.
Baik, tadi Anda menyebutkan analisis ya, ini kan menganalisa. Kemudian Anda tadi menyebutkan kurang lebih juga salah satu motifnya bisa saja panik pelakunya ini karena kegap mungkin mengambil barang-barang dan lain sebagainya sehingga melakukan tindakan yang kemudian menewaskan korban sang anak itu. Tapi menurut kepolisian tidak ada barang yang hilang dan disebutkan motifnya bukan pencurian. Kalau tidak salah tadi informasi pemberitaannya menyampaikan, dipastikan polisi menyampaikan ini bukan pencurian. Tapi apakah itu bisa menjamin misalnya memang tidak ada barang hilang karena mungkin ke gap itu tadi. Apakah mungkin itu terjadi, Prof. Adrianus? Ya kenapa tidak ya? Jadi saya bayangkan misalnya sekali lagi ini hanya perkiraan mungkin dilakukan oleh ART-nya atau oleh drivernya mungkin yang mungkin sekali memiliki kondisi keuangan yang terdesak, maka kemudian lalu mata gelap ya dan mulai berpikir untuk mencuri di rumah majikannya, misalnya begitu. Ya. Dan ketika masuk ke dalam kamar majikannya kemudian ternyata diketahui atau ketahuan oleh anaknya, bisa kan begitu. Maka lalu kemudian karena dia takut ketahuan, maka diambillah pisau apapun ya, dan kemudian lalu dengan panik melakukan satu perlukaan pada anak itu dengan pola yang acak. Nah, maka itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebetulnya memang si anak ini sudah ditarget, apakah itu anaknya atau orang tuanya, dan kemudian anak dijadikan sebagai objeknya karena adanya dendam, adanya semacam luka batin ya pada diri pelakunya. Hal mana kemudian tidak cukup kalau hanya sekedar dipendam, tapi lalu harus dilampiaskan dalam bentuk pembunuhan. Mungkin begitu. Tinggal kemudian polisi mencocokkan ya alibi dan juga motif dari semua pihak untuk kemudian ditentukan siapa tersangkanya. Demikian. Baik, kan disebutkan juga adalah saat peristiwa terjadi, laporan dari atau yang dikumpulkan begitu ya, informasi yang kami kumpulkan begitu, menarik disoroti juga tidak adanya kondisi saat itu tidak terlihat adanya ART, security, tukang taman disebutkan begitu, bahkan tadi mungkin disebutkan ada driver tidak ada di sana semua. Apakah ada kemungkinan kalau memang motifnya disebut motif lain, misalnya tadi disebutkan kemungkinan dendam begitu ya, ini dilakukan secara berkomplot? Ya tentu pada titik ini dengan informasi yang begitu minim kita terima ya mungkin saja ya. Tapi lalu kemudian kita juga melihat dari segi perlukaannya, maka perlukaan itu kan kemudian lalu ada polanya ya. Misalnya kalau orang memakai tangan kanan lalu kemudian dia misalnya punya badan tertentu, berat badan tertentu, maka ada polanya gitu ya. Nah kalau kemudian dalam hal ini ada dilakukan oleh beberapa orang, maka tentu akan kelihatan dari segi pola tusukan ya. Ada tusukan yang berat sekali dan seterusnya, yang mana kemudian bisa disimpulkan bahwa pelakunya tidak hanya satu terkait dengan tusukan-tusukan tersebut begitu. Baik, terima kasih informasinya. Kita tunggu terus nanti laporan seperti apa update-nya dari pihak penegak hukum, pihak kepolisian untuk mengungkap kasus yang memang miris ya. Seperti ini kita lihat anak yang berusia 9 tahun dengan luka yang cukup memilukan seperti itu. Terima kasih Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi UI. Selamat sore, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.